Selamat siang Bu Himlah. Selamat siang. Eh, apakah saya bisa mengganggu waktu Bu Himlah sebentar? Boleh, silakan. Ada apa ya? Ini Bu, saya mau sedikit curhat sama Bu Himlah ya. Boleh saya duduk Ya, di sini Bu? boleh, boleh. Ayo, silakan. Gini Bu, sebetulnya saya punya permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran, Ya, khususnya ya di kelas gitu ya. Bu. Nah, jadi saya kan mengajar kelas 1 SD. Mm, Nah, di awal-awal itu waktu MPLS kan saya sudah mulai mengamati Bu, mm, melakukan diagnosis awal mm, eh, anak mana yang masuk kategori audio, kemudian kategori visual, kategori kinestetik. Nah, ya. ternyata asesmen saya itu eh, ada yang benar, ada yang salah karena sewaktu pelajaran dimulai pada minggu kemarin, nah itu anak-anak sudah mulai menunjukkan Ibu Himlah Mm, begitu keaktifannya gitu. Jadi eh, saya sekarang menelaah ulang hasil asesmen awal saya itu mengatakan bahwa pada pelajaran matematika khususnya mm, penjumlahan mm. itu anak-anak masih mengalami kesulitan Bu Himlah. Oh, gitu. Begitu sekitar kan murid saya 35, nah sekitar Mm. 15 anak ini masih mengalami kendala. Oh, gitu. Biasanya Bu Saras pakai media apa ya dalam mengajar? Biasanya saya memakai video pembelajaran aja sih Bu. Selama ini sama Gitu. buku LKS gitu. Mm, Karena kan sudah ada panduannya dari kita beli ya, sekolah beli. Nah, itu saya hanya pakai mm. itu Bu. Oh, gitu ya. Pakai LKS gitu ya. Kira-kira Ya. ada nggak metode lain menurut Bu Saras untuk meningkatkan prestasi mereka? Kalau menurut saya sih ya Bu, itu memang diperlukan pendekatan secara individu sih. Itu kan Hmm. jadi nanti mumpung masih baru gitu kan, jadi nanti saya akan mengubah strategi pembelajaran gitu. Kemudian Hmm. melibatkan orang tua. Begitu Mm-mm. Bu Hyu. Mm-mm. Oh gitu ya. Bu Saras pernah mencoba untuk metode lain selain daripada yang tadi? Kalau mencoba untuk pelajaran matematika belum, tetapi untuk pelajaran lainnya nih Bu ya, misalnya IPA. Nah, itu saya memang lebih menekankan anak itu untuk berperan langsung gitu. Nah, jadi saya hanya sebagai Hmm. fasilitator. Nah, di mana anak di Hmm. kegiatan IPA tersebut, nah Mm-mm. anak-anak saya libatkan langsung gitu. Jadi hanya menggunakan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan tematik saja. Kemudian anak tersebut di kelas itu saya bagi menjadi beberapa kelompok Bu Himla dengan tugas yang Hmm. sama, tapi saya meminta anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka ada yang Oh, memilih oh iya. menggambar, ada yang memilih untuk mewarnai, ada yang Hmm. memilih untuk bercerita, Hmm. dan juga ada yang memilih untuk berpresentasi gitu, Oh presentasi gitu. tentang hasil karyanya lewat kelompok gitu Bu Himlah. Hmm. Jadi kalau saya simpulkan dari cerita Bu Saras tadi ya, anak-anak itu kurang antusias dalam belajar dikarenakan memang metode pembelajarannya mungkin ya. Nah, dari situ rencana Bu Saras untuk lebih meningkatannya kembali itu pakai triknya seperti apa Bu Saras? Nah, untuk memperbaiki strategi yang saya pakai ya, saya gunakan di kegiatan pembelajaran matematika itu, mungkin saya pertama itu menggunakan media yang sederhana beginilah. Jadi Oh media gitu. yang konkret. Jadi kan kalau kelas satu itu kan memang peralihan dari PAUD ya. Mungkin Hmm. saya bisa membaca rapot mereka tentang Oh gitu. bagaimana perkembangan ya Hmm. perkembangan anak tentang mengenal numerasi Hmm. gitu. Jadi nanti di situ saya bisa menganalisis dan kegiatan awalnya saya melalui benda-benda
Jadi Hmm. nanti saya akan menghadirkan benda-benda yang seperti di TK, Oh misalnya gitu, iya, Lego iya. Ya itu bagus itu Bu atau Saras. stik es krim gitu Bu Himla. Jadi Oh ya, anak-anak itu nanti akan melalui bermain terlebih dahulu. oh iya, Itu Bu iya. Himla. Ya bagus ya menurut. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih Bu Saras? Nah, komitmen yang akan saya terapkan, yang saya lakukan, itu yang pertama tentunya saya akan merancang kegiatan pembelajaran khususnya matematika pada materi penjumlahan ini. Nah, itu melalui kegiatan main. Nah, kegiatan mainnya ini nanti saya bagikan menjadi beberapa kelompok dan mainan itu tidak sama. Jadi nanti anak-anak bisa menyesuaikan sesuai topik yang akan dibahas. Misalnya topiknya Hmm, tentang lingkungan. Nah, nanti anak-anak saya beri kartu angka gitu, Bu Imla. Jadi nanti anak-anak dalam satu kelompok itu menyusun kartu angka dan mengambil benda yang ada di lingkungan. Nah, rencana saya itu belajar di luar kelas Bu Imla. Jadi oh gitu supaya gitu. anak-anak itu bisa mm, bisa maksudnya tidak terlalu kaku ya, formal banget kalau di dalam kelas itu. Apalagi kalau kelas 1 itu kan biasanya pelajaran dari TK, yang TK itu bermain, ini harus duduk gitu. Jadi sebisa mungkin saya menghadirkan beberapa bulan itu metode yang di TK itu supaya dimasukkan ke dalam eh, kurikulum di SD ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu benar-benar tahu konsepnya, Bu. Oh iya begitu. Benar-benar tahu konsepnya, Bu. Oh iya begitu. Lalu dari apa yang Ibu Saras rencanakan tadi kan pasti ya memerlukan bantuan ya. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Bu Saras selanjutnya? Eh, yang mau membantu, saya kira yang pertama memang saya akan mendiskusikan dengan rekan kerja ya, terutama sejenjang. Jadi nanti saya akan berdiskusi dengan guru kelas 1. Nah, kemudian nanti setelah saya berdiskusi dengan guru, kemudian nanti saya bisa minta tolong dengan guru kelas yang tidak mengajar, kan kelas 2 kan tidak mengajar nih Bu, di siang Ya. saya Mm-mm. minta pendampingan. Jadi nanti Mm-mm. supaya bisa tahulah sejauh mana anak itu uh, mengenal konsep yang saya ajarkan. Hmm, berarti dari cerita tadi Bu Saras sudah menemukan sendiri ya solusinya ya. Iya. Terus bagaimana perasaan Bu Saras sekarang? Perasaan saya senang, Bu. Saya bisa menemukan solusi yang tepat ya, dengan cara menemukan permasalahan dulu, kemudian Hmm? mencari strategi-strateginya. Gitu. Ya, Alhamdulillah berarti ya Bu Saras sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Saras yang tadi sampaikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan akan segera terwujud ya. Satu lagi Bu Saras, ini kira-kira Bu Saras Ya, kapan akan merencanakan ini untuk kira segera melaksanakannya? kira-kira mungkin besok ini, Bu. Ya, baik, baik, baik. Iya, bagus ya. Iya. Semoga bisa terlaksana dengan segera ya, Bu Saras ya. Ya, ya Bu Imla, Ya, terima kasih Bu Imla atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. sama-sama. Oke, kalau gitu selamat siang Bu Imla. Selamat Sampai siang, jumpa Bu Saras. besok. Ya, Iya. sehat selalu.